Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Kembali lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani nota kesepakatan pembelian Rafale atau jet tempur dari Prancis bersama Menteri Pertahanan Prancis. Kita simak videonya. Bidang alutsista, Indonesia merencanakan pembelian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft. Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat yang akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi, dengan dukungan latihan, persenjataan, dan simulator-simulator yang dibutuhkan. Nous souhaitons, avec le ministre Prabowo Subianto, que ce contrat entre rapidement en vigueur, permettant de lancer le processus de production et de doter l'Indonésie de ce formidable avion dans les meilleurs délais. Perjanjian pembelian pesawat Rafale ini yang pertama yaitu 6 unit atau 6 pesawat. Kemudian nanti akan langsung ditambah 36 pesawat. Hal ini mendapat tanggapan mengenai pemilihan pesawat Rafale Prancis tersebut. Kita simak. Yang pasti kalau pertahanan seperti apa, kembali kita tuh mau jadi apa? Jadi gini loh, kalau kita memperkuat seperti gini ya, terus mendengar Prabowo mau membeli F-35, saya mungkin orang yang paling semangat gitu, karena sudah dulu saya jual F-35. Tapi kembali itu tidak semata pembelian. Senjata itu nggak semacam kita shopping sembarangan. Akan merubah politik luar negeri kita, akan merubah doktrin pertahanan kita, akan merubah strategi pertahanan kita. Nah ini yang mesti clear dulu. Masalah dengan ada beragam ini memang menjadi masalah tersendiri, terutama masalah logistik. Tapi saya mesti jawab ya, masalah Sukhoi ini mungkin kita juga tidak begitu, kan ada beberapa hal terkait masalah di Rusia sendiri. Kalau pernah dengar ada sanksi dari perdagangan internasional oleh Amerika Serikat atau produk militer Rusia, dan itu dilakukan sejak tahun 2016, namanya CAATSA. CAATSA itu adalah singkatan dari Countering America Through Sanction Act, yaitu sanksi yang berimbas serius juga pada Indonesia. CAATSA ini sebenarnya lahir dari ide Amerika meningkatkan Rusia dari pasar persenjataan dunia karena menghukum Rusia terkait kasus Crimea. Nah, saya mau sampaikan juga memang kenapa Indonesia mesti hati-hati. Mungkin Indonesia melihat dari kasus Turki. Turki itu membeli, kalau nggak salah dia membeli sistem peluru dari anti serangan udara dari dari Rusia, namanya S-400 Triumph. Gara-gara itu Turki kemudian tidak bisa atau dilempar begitu saja dari perjanjian pembuatan F-35. Nah ini menarik, mungkin juga menjadi pandangan Pak Prabowo atau Kementerian Pertahanan atau even Mabes TNI untuk tidak meneruskan pembelian Sukhoi kita karena ada faktor CAATSA tersebut. Tapi sekali lagi itu kita mesti lihat juga dampak positifnya. Misalnya saja kalau memang kita betul-betul mau into industri pertahanan, gitu kan, kenapa kita nggak menghampiri Turki gitu? Karena Turki kan berarti terbengkalai nih fasilitas pembuatan pesawat seri F-nya ini. Nah itu kan bisa kita kerjasamakan dan Indonesia semakin mudah untuk mampu melakukan industri pertahanan bersifat atau model pesawat tempur tidak lagi seperti KFX-KIX. Karena sampai hari ini yang saya pertanyakan, terus apa nih tanggung jawab negara KFX-KIX yang sudah spending demikian banyak, sudah wasting time dari awal saya bilang tidak mungkin juga jadi gitu, tapi dibeli dan di spend banyak uang dari Kemhan beberapa waktu yang lalu. Nah ini mesti jelas juga. Jadi alasan terpenting dari Rafale dibeli ini mesti jelas. Nah alasan lain adalah masalah Laut Cina Selatan. Kalau ini masalah Laut Cina Selatan ya kan, kembali apakah kita betul-betul berpihak sekarang menjadi aliansi Amerika Serikat dengan berniat membeli sekarang Rafale kemudian nanti F-35 gitu. Karena kalau kita non-blok, kita tetap mau menjadi non-blok, harusnya kita bukan beli pesawat ini, karena kita sudah punya blok Amerika itu sudah banyak. Tapi kita membeli pesawat punyanya Cina aja, jenis Jian 16, Jian 20, itu sekali lagi Jian 20 kalau kita bandingkan dengan Rafale itu nggak ada apa-apanya, karena dia dari kecepatan ya, karena dia dari kecepatan bisa mencapai 2,2 Mach, dan sementara Rafale cuma 1,8. Memang pemilihan dan pembelian pesawat Rafale ini akan menimbulkan atau berdampak pada pembaharuan dari beberapa sisi. Dari pelatihan, transisi pilot dan sebagainya. Nanti transfer TOT-nya atau transfer teknologinya juga, simulatornya juga, semuanya. Tanggapan dari Komisi 1 DPR RI setidaknya menanyakan tentang alasan-alasan mengapa memilih Rafale. Kita simak berikut.
Ya, karena kami melihat sendiri kondisi pesawat tempur Indonesia, memang pesawat yang pengganti itu sudah sangat dibutuhkan untuk menggantikan Skyhawk ataupun F-15 yang ada. Itu karena mereka sudah pesawat tersebut sudah cukup berumur. Nah, kan tapi yang harus dipertimbangkan dengan benar-benar itu masalah kemampuan ekonomi kita ke depannya itu. Karena ini kan jumlah yang besar, pembeliannya juga sudah membutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan juga perawatannya. Dan apalagi kalau kita mengakuisisi jenis baru, berarti kan ground supportingnya, pilotnya, maintenance facility, training facility, semua itu harus dibangun dari nol. Nah, hal itulah yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pembelian tersebut. Nah, kita sih pada dasarnya sih sepakat untuk ada pengadaan pesawat tersebut. Nah, cuman yang kita harus perhatikan benar-benar itu adalah satu, ya kemampuan ekonomi kita juga. Terus kedua juga kalau kita sepenuhnya bersandar kepada negara-negara barat, bagaimana bila misalnya terjadi kondisi seperti tahun 98 yang dimana kita diembargo secara masif. Nah, hal itu juga yang harus jadi pertimbangan agar jangan sampai angkatan pesawat tempur kita menjadi lumpuh hanya karena embargo akan spare part-nya gitu. Tentunya memang kan memang belum ada pembayaran dulu. Ini kan baru ada kesepakatan di awal. Terus masih ada proses-proses panjang ke depannya, dan itu juga harus ada komunikasi juga dengan kami di Komisi 1, dan pada kesempatan yang berikutnya dari Kemhan pasti akan menjelaskan secara detail tentang pembelian tersebut dan juga dukungan-dukungan anggarannya. Itu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Komisi 1 DPR RI. Memang wajar dengan teknologi yang baru, alutsista yang baru akan membutuhkan banyak hal yang baru juga. Namun pengamat militer Andi Wijayanto juga memberikan tanggapan. Kita simak. Prabowo bisa menjelaskan lebih detail tentang mekanisme offset yang menyertai pembelian Rafale ini, maka mungkin bisa semakin jelas bagaimana Pak Prabowo berusaha agar belanja pertahanan untuk Rafale ini juga bisa nanti berubah menjadi investasi pertahanan. Jadi tadi ada MRO facility akan dikerjasamakan dengan PT DI, avioniknya akan dengan LAN, lalu kemudian karena ada kemungkinan amunisi ya seperti rudalnya akan dikerjasamakan dengan PT Pindad, terus amunisi beratnya, ada pelatihan untuk para pilot yang simulatornya nanti juga akan bisa dibuat antara PT DI dengan PT LAN. Daftar offsetnya banyak sekali, panjang sekali kerjasama antara Indonesia dengan Perancis untuk Rafale ini, dan itu memang menjadi mandat dari Undang-Undang Industri Pertahanan. Dengan mandat Undang-Undang Industri Pertahanan itu tidak bisa lagi pemerintah membeli alutsista tanpa adanya mekanisme offset transfer teknologi atau imbal dagang untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia. Di samping pengamat militer Andi Wijayanto, ada juga tanggapan dari pengamat militer yang lain. Kita simak videonya. Saya mungkin termasuk yang mengapresiasi ya. Pertama soal pilihan pada Rafale ya. Ini kan nggak mudah ya, mungkin mempertimbangkan di antara sekian banyak pilihan, di antara sekian banyak aspek geopolitik, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan. Ini memang tidak mudah. Kita memang punya cita-cita punya memiliki Sukhoi gitu. Tapi kan situasi juga kita harus pertimbangkan ya. Ini kita harus pertimbangkan. Tapi kemudian keterbatasan anggaran, ya ruang fiskal yang kita miliki ini kan kita juga harus pertimbangkan, sehingga seperti yang disampaikan Bang Daniel tadi ya, itu sudah Rafale ini ada berjalan baik, dan saya apresiasi Pak Menteri, Pak Prabowo bisa berhasil meyakinkan Kementerian Keuangan, Presiden untuk bisa mendatangkan Rafale ini, walaupun 6 unit ya, 6 unit ini tidak cukup untuk awal kita memulai skema investasi pertahanan kita juga ke depan gitu ya, karena ada sekian banyak skema option dan teknologi yang ditawarkan oleh Prancis gitu. Ini sesuatu yang saya kira positif. Dari beberapa tanggapan tadi dari pengamat militer Komisi 1 DPR RI, kita juga simak apa pendapat dari juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sofi, prosesnya sangat panjang ya, seperti Mbak Sofi ikuti dalam proses pemberitaan media. Pak Prabowo, Pak Menteri Pertahanan, banyak melakukan muhibah di negara-negara di Eropa, Amerika, kemudian banyak juga berita misalnya yang muncul termasuk di Kompas bahwasanya Indonesia akan membeli Eurofighter dan macam-macam, muncul macam-macam rencana yang kemudian dipublikasi oleh banyak produsen dan banyak negara. Nah, dalam proses yang panjang muhibah itu akhirnya kemudian pilihan jatuh kepada Dassault Laval ini, dan proses yang panjang itu tentu dalam konteks ini memperhatikan 4 hal, Mbak Sofi. Hal pertama yang diperhatikan adalah tepat guna atau efektivitas. Artinya untuk melindungi dan menjaga NKRI yang luasnya 7,7 juta kilometer persegi ini dengan 81.000 panjang pantai kita, itu tepat nggak kita pakai pesawat jenis apa, pesawat tempur apa dan sebagainya. Tepat guna juga dalam makna yang selalu dipesankan Presiden adalah harus dipastikan setiap pembelanjaan alutsista itu harus didasari oleh kebutuhan.
bukan keinginan. Nah, ini yang jadi perhatian yang sangat khusus dari Menteri Pertahanan. Pertama, tepat guna. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan geopolitik dan geostrategisnya, Mas Sofi. Tentu Prancis punya posisi yang dipahami oleh seluruh dunia seperti apa, dan Prancis adalah salah satu negara dari 5 produsen pesawat atau alutsista terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, kemudian Rusia, Prancis, Jerman, dan China. Dan secara geopolitik dan Prancis sangat strategis. Nah, kemudian yang ketiga yang tentu kita harus perhatikan adalah efisiensinya. Artinya harus juga diparalisasi dengan ketersediaan dan kapasitas fiskal kita. Nah, kapasitas fiskal kita insya Allah mendukung. Tentu ini diskusinya panjang sekali dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Kemudian yang bentar, kapasitas itu maksudnya kapasitas apa, Bung Daniel? Tentu kapasitas fiskal kita, kapasitas fiskal kita ya, APBN dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang keempat, Mbak Sofi, itu adalah alih teknologi dan offset. Alih teknologi ini penting sekali. Kenapa? Karena seperti yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo, bahwasannya ke depan kita harus punya roadmap jelas menuju kemandirian industri pertahanan kita. Tidak ada di dunia ini negara-negara yang kuat kalau kemudian pembelanjaan alutsistanya masih sangat tergantung dengan impor. Nah, alih teknologi penting. Nah, kesepakatan kita dengan banyak negara yang kemudian dijajaki melalui muhibah-muhibah yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yang paling memenuhi 4 kriteria kita tadi itu akhirnya jatuh kepada Prancis. Nah, alih teknologi itu jadi komitmen Prancis ya. Jadi kerjasama industri pertahanan Prancis dengan industri pertahanan kita dilakukan dengan sangat erat. Nanti ada research and development, kemudian juga pemeliharaan juga dilakukan di dalam negeri. Kemudian mereka juga akan mengalihkan sumber daya dan kapasitas mereka ke dalam negeri kita dan sebagainya. Itu Sobat Gepas tuh Bapak yang menjadi pertimbangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memilih Dassault Rafale untuk menjadi salah satu alat utama sistem senjata atau alutsista TNI, khususnya TNI AU. Ada 4 faktor yang dijelaskan oleh juru bicara Menteri Pertahanan, yaitu yang pertama kegunaan tempat guna, kemudian geopolitik dan geostrategis, kemudian kebijakan-kebijakan fiskal atau keuangan, kemudian TUT atau transfer of teknologi, yaitu pembelajaran tentang teknologi baru tersebut kepada Republik Indonesia nantinya. Kalau mengenai pesawatnya sendiri mungkin akan di-handle oleh PTDI, kemudian sistem persenjataannya oleh PT Pindad dan sebagainya nantinya ya. Pertanyaan-pertanyaan baik itu dari para pengamat militer tentang kenapa alasan pemilihan, kemudian dari Komisi 1 DPR RI juga mempertanyakan tentang alasan pemilihan ini dengan harga yang tinggi, kemudian kedepannya dan sebagainya. Ini merupakan senjata baru, nanti akan membebani anggaran karena semuanya kembali dari nol. Itu sudah pastinya sudah dipertimbangkan oleh staf ahlinya Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Salah satu tadi disampaikan bahwa kita membeli sesuatu nanti jangka panjang. Memang benar, kita tentunya tidak seperti membeli cabai yang berasa pedas sekarang, dimakan sekarang pedas sekarang, tidak. Mungkin secara simpelnya kita akan membeli sepeda motor, kita kegunaannya apa, mau lewat jalur apa, mau dipakai untuk apa, kemudian nantinya after salesnya atau layanan purna jualnya bagaimana, spare partnya bagaimana, kemudian untuk mengangkut apa, itu tentunya sudah dipertimbangkan. Saya yakin tidak sesimpel itu untuk memilih kenapa Menteri Pertahanan Kemenhan memilih Dassault Rafale. Mungkin salah satu hal yang paling terdekat dengan kondisi negara Indonesia yang saat ini mengenai FIR, mengenai Laut Cina Selatan, itu yang mungkin sedikit memberikan cyber atau perang urat saraf pada negara-negara tetangga. Memang kalau hubungannya dengan LCS atau Laut Cina Selatan, Cina pasti memiliki pesawat tempur yang lebih daripada yang dimiliki Indonesia, kita yakin. Cuma dengan jarak dari Cina ke Indonesia itu akan membutuhkan jarak tersendiri ya. Nah, kita saat ini mungkin mempertimbangkan untuk bertahan. Kita hanya membutuhkan titik-titik strategis, bisa landas pacu cepat, pendek,
kemudian bisa ditempatkan menyebar di seluruh Indonesia, itu saja. Itu untuk tujuan kita defense atau bertahan. Tapi kalau untuk ofensif atau penyerangan mungkin akan membutuhkan jarak tempuh, kecepatan dan sebagainya. Itu salah satu pertimbangan yang mungkin paling rasional, paling gampang ya. Yang pasti kita patut bangga terhadap keputusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini, Bapak Prabowo Subianto. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, ini momen yang paling pas. Kemudian nanti pelan-pelan akan mencoba untuk mempelajari tentang sisi teknologi pesawatnya, kemudian persenjataannya dan sebagainya. Ditambah dari tenaga ahli dari Prancis pasti akan memberikan transfer pembelajaran teknologi pada tenaga ahli Indonesia. Itu yang paling utama ya. Itu menurut saya. Bagaimana pendapat Sobat Kopassus? Mungkin ada tambahan, mungkin ada komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kita tunggu. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.